present our group, material that discuss learning skill, especially in note-taking technique. Before introduction, my name Ade, I am as moderator and presenter, and my friend Tiara as presenter, Dia as presenter, Mida as presenter, and Krapi as presenter. To shorten the time, I will start presentation that was first present by myself. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pembahasan pada presentasi kami kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan belajar. Keterampilan belajar adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk dapat menguasai materi yang dipelajari, sehingga peserta didik dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. Keterampilan belajar yang baik itu akan memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Adapun aspek-aspek dari keterampilan belajar yaitu keterampilan membaca, di mana keterampilan membaca ini memiliki beberapa tahapan. Dan yang kedua itu ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini memiliki beberapa bentuk. Dan yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan mengatur waktu dan lingkungan. Berikutnya ini teknik mencatat. Teknik mencatat ini adalah salah satu contoh yang kami ambil dari keterampilan belajar. Teknik mencatat. Mencatat atau menulis adalah keterampilan berpikir yang tidak dapat dipisahkan dan sangat berpengaruh dalam pencapaian belajar siswa. Adapun bentuk-bentuk dari teknik mencatat ini yaitu mencatat standar atau linear, di mana dalam mencatat standar ini memiliki beberapa gaya pencatatan. Yang kedua ada catatan TS. Catatan TS ini sangat membantu siswa untuk berkonsentrasi dengan memanfaatkan tulisan-tulisan dengan pikiran-pikiran dan sebagai bagian dari proses belajar. Dan yang terakhir ada mind mapping. Mind mapping ini sering kita dengar, dan mind mapping ini juga kita gunakan dalam proses perkuliahan kita. Mind mapping ini kita pakai untuk menuliskan pokok-pokok materi yang penting, yang menurut kita penting. Jadi kita tuliskan di kertas kita dengan bentuk-bentuk yang menarik. Dan mind mapping ini berbentuk organisir grafik. Sekian presentasi saya. Penjelasan yang lebih lengkap akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Penjelasan berikutnya akan saya alihkan kepada teman saya Tiara. Kepada Tiara saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Syafitri. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan belajar. Jadi, keterampilan belajar adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Untuk menguasai materi pembelajaran, peserta didik harus memerlukan keterampilan belajar, sehingga nantinya peserta didik akan mencapai keberhasilan dalam belajar. Adapun pendapat ahli, yaitu Nirwana, mengatakan, penguasaan dalam keterampilan belajar dapat meminimalisasikan hambatan dalam belajar, yang dimana nantinya peserta didik akan mencapai keberhasilan dalam belajar. Adapun pendapat ahli yang kedua mengatakan, yaitu Anwar, mengatakan, keterampilan belajar yang baik akan berdampak positif, akan berdampak positif pada peningkatan daya saraf materi pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kecepatan dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, dapat meningkatkan hasil belajar. Begitu juga sebaliknya, apabila peserta didik tidak dapat menguasai keterampilan belajar, maka peserta didik mengalami prestasi yang berkurang. Yang kedua, tidak terlalu pandai mengelola waktu dalam belajar. Yang ketiga, tidak ada motivasi belajar.
Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan lanjutan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul aspek-aspek keterampilan belajar. Yang pertama itu ada keterampilan membaca, di mana dalam keterampilan membaca ini terdapat 5 tahap dalam membaca dengan metode SQ3R, di mana ada survei yaitu meninjau, ada question bertanya, ada read membaca, ada recite menuturkan, ada review mengulang. Yang kedua itu ada keterampilan menulis. Bentuk-bentuk dalam keterampilan menulis ini ada catatan standar atau linier, terus itu ada catatan tulis dan susun, terus itu ada mind mapping, di mana catatan standar atau linier ini yaitu teknik mencatat dengan menggunakan tabel. Contohnya itu dalam mata pelajaran ekonomi, dalam hasil pengeluaran dan pendapatan itu dibedakan menjadi 2 tabel. Tetapi catatan standar atau linier ini bukan hanya terpacu kepada pembelajaran ekonomi, tetapi semua pembelajaran juga bisa menggunakan catatan standar atau linier. Yang kedua itu ada catatan tulis dan susun, yaitu catatan yang memudahkan kita untuk mencatat pemikiran dan kesimpulan. Yang ketiga itu ada mind mapping, yaitu peta konsep atau peta pemikiran, di mana kita merangkup suatu materi dengan mengambil poin-poin pentingnya saja. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya, di mana keterampilan bertanya ini berfungsi untuk mendorong siswa untuk berpikir, terus itu meningkatkan keterlibatan siswa dan merangsang siswa untuk bertanya, serta memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah. Yang keempat itu adalah keterampilan mengatur waktu dan lingkungan, di mana manajemen waktu itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas siswa. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Okay, let me introduce myself. My name is Sotmida Sitohang. As I presented, dalam materi kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik mencatat atau menulis. Mencatat atau menulis merupakan sebuah keterampilan berpikir yang tidak dapat dipisahkan atau berpengaruh dalam hasil proses pencapaian hasil belajar siswa. Aktivitas ini berkaitan erat dengan bagaimana siswa mengingat informasi pembelajaran dan menyajikannya ke dalam bentuk tulisan. Melalui hasil tulisan peserta didik, kita dapat mengetahui sejauh mana siswa tersebut dalam memahami dan mengingat pelajaran yang telah diajarkan kembali dan memadukannya kembali dalam bentuk tulisan. Teknik menulis dapat diartikan sebagai suatu cara yang dapat dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode dalam menulis. Kemampuan menulis dapat dilatih dengan membuat bagan, peta pikiran atau mind mapping, serta mencatat dengan simbol-simbol. Ketiga hal tersebut dapat melatih siswa dalam menulis untuk lebih memahami, mengingat kembali pelajaran yang ia tulis dan dapat diulas kembali. Siswa tersebut tidak akan mengalami kebingungan karena dapat dirangkum atau diringkas siswa tersebut sesuai dengan keinginan ataupun pemahaman siswa tersebut, sehingga siswa tersebut tidak akan kebingungan saat mengulang kembali pelajaran tersebut. Mencatat membantu berkonsentrasi di dalam kelas, dan mencatat merupakan bantuan dalam mengingat kembali hal-hal yang telah diajarkan. Mencatat di kelas dari apa yang ia dengarkan dapat dilakukan dengan mencatat kesimpulan-kesimpulan serta mencatat kata-kata kunci. Mencatat dari buku atau majalah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh
gambaran umum tentang hal-hal yang dimaksud oleh penulis. Kemudian dilanjut dengan melihat bab, subbab, paragraf, ringkasan untuk mendapatkan gambaran umum. Selanjutnya tergantung pada tujuan. Jika ingin mendapatkan gambaran umum lebih luas lagi, lebih banyak, lihat sepintas halaman demi halaman. Jika ingin membaca lebih detail, maka bacalah secara perlahan-lahan agar mengetahui gambaran umumnya lebih banyak lagi. Jadi ada dua hal yang diperlukan untuk mencapai keterampilan menulis. Yang pertama itu pengetahuan tentang menulis, dan yang kedua itu berlatih untuk menulis. Karena mengapa? Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang terpadu yang ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Seperti yang ketahui bahwa mencatat dengan baik memiliki peranan penting dalam meraih kesuksesan akademis dan profesional. Adapun teknik-teknik yang mudah kita pahami dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa yang dapat saya ketahui. Yang pertama itu, catatlah hal-hal yang mendetail di bagian atas kertas. Contohnya itu tanggal, nomor halaman, atau pertemuan keberapa. Dengan demikian maka kita bisa menemukan informasi yang penting dengan mudah. Dan yang kedua, gunakan kata-kata yang dapat mudah dipahami, karena dengan ini Anda akan lebih mudah mengingat, memahami informasi yang kita tuliskan. Yang ketiga, tulis kata kunci saja, jangan menulis seluruh kalimat dalam mencatat. Alih-alih, catatlah informasi yang disampaikan menggunakan kata kunci agar catatan lebih rapi dan lebih baik, khususnya itu untuk kata-kata istilah-istilah ilmiah. Dan yang keempat, siapkan beberapa baris kosong di lembar catatan untuk digunakan saat belajar. Ini berfungsi saat kita mengklarifikasi topik yang belum kita pahami. Dengan demikian kita dapat melengkapinya suatu saat tertentu, melengkapi serta membahas lebih dalam mengenai topik-topik yang belum kita ketahui sebelumnya. Oke, sekian hasil presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. My name is Krevi Veterani Simanjunta as presenter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk teknik mencatat. Teknik mencatat ada 3 bentuk. Yang pertama, teknik mencatat standar atau linier. Yang kedua, teknik mencatat TS, tulis susun. Yang ketiga, teknik mencatat mind mapping, peta pikiran. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, teknik mencatat standar atau linier. Teknik mencatat ini sudah lazim kita gunakan. Kenapa? Karena teknik mencatat ini yaitu teknik mencatat dari garis kertas paling atas sampai ke kertas paling bawah, di mana polanya mengikuti pola aliran kertas seperti ini. Teknik mencatat yang biasa lazim digunakan, mengikuti pola aliran kertas dari atas sampai ke bawah. Teknik mencatat standar atau linier. Teknik mencatat standar atau linier terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, gaya kalimat. Yang kedua, gaya daftar. Dan yang ketiga, gaya garis besar. Pada gaya daftar, mencatat segala ide-ide yang muncul. Jadi pada gaya daftar tersebut hanya mencatat ide-ide apa saja yang muncul. Pada gaya kalimat atau naratif, itu mencatat segala sesuatu informasi yang didapat tanpa terkecuali. Pada gaya mencatat garis besar, dengan membuat catatan berbentuk hierarki atau bertingkat, dari judul, subtema, dari judul, tema, dan subtema. Yang kedua, gaya mencatat TS atau tulis susun. Pada gaya mencatat tulis susun ini, kertas dibagi menjadi 2, kolom kanan dan kolom kiri. Seperti ini. Terdapat tanggal di atas topi. Di sini mencatat semua informasi. Informasi di sini yang dicatat yaitu tentang pemikiran, pesan,
kesan, dan yang sedangkan pada kolom ini yaitu mencatat semua informasi yang didapat, dan hasilnya seperti ini. Bentuk ketiga dari teknik mencatat yaitu mind mapping, peta pikiran. Mind map umumnya perhubungan dari bagian-bagian bagan, di mana mind mapping merekam segala informasi yang dibentuk menjadi kata kunci, gambar, maupun simbol. Mind map hanya digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting saja yang diinstruksikan ke dalam kata kunci, yang dimana kata kunci tersebut akan dibuat menjadi sebuah mind map. Di mana dengan kata kunci tersebut kita dapat mengingat dengan mudah dengan menggunakan teknik mencatat mind map, peta pikiran. I think that's all, and I would like to invite the other group to give us question, critique, and suggestion to other group. We please and thank you, ma'am and friend, for participating in the discussion of the result of our presentation. So many presentation from our group. More and less, we apologize. Hai semuanya, di video kali ini aku akan memberikan ke kalian tips-tips dalam membuat catatan yang efektif dan efisien. Banyak dari antara kita yang tetap mengalami kesulitan baik dalam proses mencatat maupun memahami catatan kita sendiri. Nah, video ini akan membantu kalian dalam memecahkan masalah ini. Video ini adalah persembahan dari Anak Akademi Indonesia, so jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video menyusul lainnya. Sebagai bahan untuk video ini, aku sudah mengumpulkan semua buku catatan kuliah yang dulu aku gunakan. Dari waktu ke waktu, banyak hal yang aku pelajari hingga bisa mendapatkan metode-metode mencatat yang menurut aku paling efektif. Selain itu, juga ada metode yang aku dapat dari searching-searching, dan walaupun pernah aku gunakan, namun saya rasa hal ini sangat baik untuk dicoba. So, let's just begin. Yang pertama adalah hindari penggunaan kertas atau background dengan pola yang terlalu ramai. Aku paham kalau kertas-kertas seperti ini kadang sangat menggoda untuk dibeli, tapi sebaiknya jangan menggunakan kertas jenis ini sebagai catatan. Sebaliknya, gunakanlah background kertas yang polos. Aku pribadi lebih menyukai kertas yang putih polos atau setidaknya kertas bergaris biasa yang dijual di pasaran. Hal ini untuk menghindari pengalihan fokus dari materi yang dicatat. Nah, setelah menggunakan kertas yang sesuai, ada beberapa metode pencatatan yang menurut aku akan cukup efektif dan dapat diterapkan secara umum. Ada 5 metode, yaitu outline, cornell, mind map, flow, dan yang terakhir adalah metode untuk kamu si pemalas yang aku sebut dengan metode lazy. Langsung saja, yang pertama adalah outline. Outline adalah metode yang menurut aku paling mudah dan simple. Selain itu, aku yakin sudah banyak yang menggunakan metode ini. Intinya adalah menyusun tiap topik, subtopik, dan ide-ide pemikiran menggunakan penomoran ataupun poin-poin di tiap barisnya. Sebenarnya metode ini akan sangat efektif dilakukan untuk mencatat cepat menggunakan komputer, karena dapat dengan mudah ditambahkan poin baru atau dikurangi, sehingga bisa terkesan lebih rapi. Namun dengan tulisan tangan pun metode outline dapat digunakan. Ini contohnya adalah catatan kuliah aku menggunakan metode outline. Biasanya di paling tengah akan ada tulisan judul, dan kemudian diikuti dengan subbab-subbab berwarna mencolok, dan selanjutnya di dalam subbab akan ada poin-poin yang menggambarkan ide dari subtopiknya. Yang kedua adalah Cornell. Metode menulis catatan dengan sistem Cornell dikembangkan oleh Dr. Walter Pope dari Universitas Cornell. Ini adalah sistem yang digunakan secara luas untuk mencatat materi perkuliahan atau saat membaca. Caranya adalah dengan membuat garis horizontal dengan jarak 5 atau 6 baris dari bagian bawah. Usahakan buat dengan garis yang tebal supaya terlihat batasnya. Lalu buat garis vertikal dengan panjang sekitar 5 cm dari bagian kiri. Garis ini harus memanjang dari garis horizontal sampai ke bagian atas kertas. Ketiga kolom ini digunakan untuk mencatat, kemudian kolom kata kunci, dan yang terakhir adalah untuk kolom sebagai tempat rangkuman.
Untuk ukuran ini bisa disesuaikan dengan ukuran kertas dan juga keperluan kita masing-masing. Kalau kamu mencatat dengan metode Cornell, gunakanlah kalimat-kalimat yang ringkas. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu panjang. Terus untuk di bagian kolom yang kecil, kamu bisa menuliskan kata-kata kunci, istilah-istilah asing, dan juga pertanyaan yang terkait dengan materi. Selain itu, jawaban dari pertanyaan yang dibuat tadi dapat diselipkan kembali di kolom catatan. Nah, yang terakhir adalah kolom yang paling bawah, digunakan untuk mereview kembali bahan yang telah dicatat di atas. Inilah kelebihan metode Cornell. Kita akan dipaksa untuk membaca dan memahami sedikit demi sedikit, sehingga pada saat nantinya diperlukan, kita hanya perlu mengulang sedikit dan tidak belajar semuanya dari awal. Metode selanjutnya adalah mind map. Nah, metode ini dipopulerkan oleh Tony Buzan, seorang penulis dan bintang televisi terkenal di Inggris. Otak kita tidak didesain untuk menghafalkan catatan linier alias runut ke bawah. Mencatat dengan metode mind mapping akan membuat otak kanan dan kiri bekerja sama. Mencatat secara linier berarti menggunakan cara kerja otak kiri, sedangkan mencatat dengan sistem mind mapping adalah cara kerja otak kanan yang melibatkan kreativitas, imajinasi, visualisasi, dan hubungan langsung dengan otak bawah sadar sehingga mudah untuk diingat. Begitulah kira-kira katanya. Ada banyak jenis mind map yang bisa kita buat bergantung kepada jenis bahan yang akan dicatat. Biasanya kita menuliskan dulu topik utamanya, kemudian berlanjut ke rangkaian cabang-cabang subtopik, atau juga dilanjutkan dengan cabang-cabang dari si subtopik. Dapat juga dilakukan seperti workflow atau langkah pekerjaan yang bertahap. Kalau kalian tahu tabel periodik, itu juga menjadi salah satu produk dari tipe mind mapping, di mana intinya adalah mempermudah penghafalan dengan menyeimbangkan kerja otak kiri dan juga kerja otak kanan. Ini adalah salah satu contoh dari mind mapping yang pernah aku buat. Dan ada pula yang bentuknya seperti table. Selanjutnya ada flow. Cukup sulit untuk menceritakan metode ini secara singkat. Metode flow ini cukup unik dan berbeda dari sistem pencatatan biasanya yang cenderung berurutan menyesuaikan dengan konteks materi. Metode flow diperkenalkan oleh Scott Young dan merupakan metode yang digunakan untuk mencatat pelajaran di kelas atau pengajaran yang menggunakan sistem audio. Dengan harapan pada saat kita mencatat, tidak hanya sekedar mencatat, tapi juga sekaligus belajar materi yang diberikan. Kelemahan dari metode mencatat pada umumnya adalah kita cenderung untuk mengikuti hierarki yang diberikan, mencatat semua detail secara urut, dan hampir sama persis seperti menduplikasi apa yang diajarkan dengan harapan kita dapat mempelajarinya lagi di lain waktu. Nah, metode ini akan memaksa kita untuk mempelajari materi tersebut saat itu juga dengan fokus mencatat detail apa saja yang kita pelajari dari materi yang diberikan beserta hubungannya satu sama lain, dengan pula mind mapping yang akan membuat proses pencatatan lebih cepat. Tidak harus mengikuti hierarki atau urutan pengajaran yang diberikan. Justru idenya adalah catatan yang menyesuaikan apa yang kita pelajari saat itu. Yang terakhir adalah lazy. Tipe terakhir ini bisa digunakan untuk kamu yang sangat malas sekaligus untuk kamu yang sangat rajin. Beberapa materi memerlukan kita untuk bisa menggambar. Jika gambar yang diperlukan cukup sederhana seperti tabung atau seperti ini, tidak masalah bagi kebanyakan orang. Tapi, bagaimana jika yang dibutuhkan adalah gambar-gambar seperti ini? Beberapa pengajar telah menyiapkan slide pelajaran yang dapat kita download sebelum kelas dimulai. Nah, kita dapat mencetak slide-slide tersebut dan menempel gambar yang rumit di buku catatan untuk memudahkan kita nantinya saat belajar. Ini biasanya aku terapkan karena aku cukup malas untuk mencari dan membawa banyak bahan seperti bawa buku catatan, bawa laptop, kemudian masih banyak fotokopian dan lain-lain. Itu aku sangat malas. Jadi sebisa mungkin saya menyatukan di buku catatan karena beberapa gambar memang sangat tidak mungkin untuk digambarkan secara manual seperti ini. Nah, buat kamu yang super malas untuk menyiapkan catatan, apalagi memotong dan menempel, gunakan saja slide-slide tersebut secara langsung dan mencatat apa yang dikatakan pengajar di kelas mengenai tiap slide tersebut langsung di kertas slide-nya. Akan menjadi jauh lebih mudah dan tidak banyak bahan yang perlu catat ulang karena semuanya sudah ada di slide yang kita print tadi. Tips tambahan, untuk alat tulis yang wajib dimiliki adalah pena tinta hitam, 2 pena tinta warna, dan 1 stabilo. Atau jika sulit, pena tinta warna cukup 1 saja.
Nah, tinta warna ini kita gunakan untuk menandai setiap penulisan bab dan atau juga subbab untuk membedakan dengan warna isi bab secara umum, sehingga mudah untuk dicari. Dan sticky note, kertas kecil-kecil ini tidak pernah ketinggalan ada di perlengkapan stationery aku, karena sangat berguna untuk menambahkan hal-hal penting di buku catatan tanpa menghapus atau menghilangkan tulisan sebelumnya. Dan bisa digunakan untuk menandai halaman, juga untuk tempat menuliskan rumus-rumus yang berhubungan dengan topik tertentu di halaman yang sama secara langsung, sehingga kita tidak perlu membolak-balik buku. Nah, untuk hal yang lebih kompleks dan lebih besar atau memerlukan space yang luas, sticky notes ini biasa aku ganti dengan HVS berwarna. Biasanya kertas HVS ini aku isi penurunan rumus-rumus yang penting atau berbagai bahan yang memang sangat penting seperti list nama tokoh, kamus, dan lain-lain. Kemudian HVS tersebut aku tempel di buku catatan dan dilipat, sehingga kita dapat dengan mudah mencari di buku catatan dan tidak bercampur dengan materi lain. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching, dan jangan lupa follow aku di An Academy di alamat sebagai berikut. And see you.